Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan materi kami mengenai hakikat pembangunan dan pembangunan masyarakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Nurani Husna dengan NIM 23005068. Perkenalkan, nama saya Felicia Aisyah dengan NIM 32005062. Perkenalkan, nama saya M. Paramsu Valentino Gaucho, NIM 23005147. Perkenalkan, nama saya Deha Matrisha Dita dengan NIM 23005140. Perkenalkan, nama saya Rayhan Ispira dengan NIM 23005064. Saya Nafwan Husna akan menjelaskan pengertian hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat haruslah berpendidikan dan bermoral lebih baik. Masyarakat memiliki banyak potensi, bisa dilihat dari segi sumber daya alam yang ada maupun dari segi sumber sosial budayanya. Pembangunan menurut para ahli seperti Saul MKATS tahun 1993 menyatakan, pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional menuju kondisi lainnya yang dipandang lebih baik. Sedangkan menurut Sodang P. Siagian tahun 2000 menyatakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan untuk pembinaan bangsa. Ketiga, Todaro tahun 2000 menyatakan pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat, dan lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk mencapainya. 2. Tujuan dari adanya hakikat pembangunan itu adalah hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dapat dilukiskan dengan angka-angka yang konkret seperti berikut. Yang pertama, 1. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan lebih adil. Yang kedua, kesempatan kerja yang bertambah banyak. Yang ketiga, jumlah produksi yang meningkat. Yang keempat, sarana transportasi dan komunikasi yang lebih baik dan lebih banyak. Yang kelima, jumlah gedung sekolah yang makin bertambah. Yang keenam, sarana kesehatan yang lebih banyak dan lebih bermutu. Yang ketujuh, fasilitas produksi dan pemasaran yang lebih mudah serta mendorong kegiatan ekonomi. Yang kedelapan, memampukan masyarakat dan individu. Saya Rayhan Ispira akan merincikan tentang nilai-nilai filosofis hakikat pembangunan masyarakat atau filosofi pembangunan memanusiakan manusia. Yaitu ada yang A menunjuk pada suatu kesetaraan antar warga, yang B menunjuk pada batas minimal bagi pembangunan, yang C kesetaraan kesempatan perlindungan perubahan cuaca, yang D semua masyarakat berhak mendapatkan akses distribusi sumber daya manusia, yang E sebuah komunitas yang berperilaku jujur, kooperatif berdasarkan norma-norma. Yang A yaitu menunjuk pada suatu kesetaraan antar warga, baik dalam arti kesempatan maupun pengembangan kapasitas dan keahlian serta hak-hak yang mengikutinya sebagai warga negara penganut pandangan struktural berpendapat pemenuhan hak-hak ekonomi termasuk di dalamnya hak atas pekerjaannya akan tercipta jika dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh negara diawali dengan prakondisi sosial yang berkondusif yang sekaligus berfungsi sebagai landasan bagi terlaksananya perubahan sosial. Yang B yaitu menunjuk pada batas minimal bagi pembangunan manusia dalam artian terpenuhinya setiap keperluan mendasar setiap manusia. Batasnya adalah kemampuan untuk bertahan hidup agar terhindar dari rasa keterasing dan terhindar dari rasa duka. Yang C yaitu bahwa setelah sosial minimum terpenuhi, setiap masyarakat berhak mendapatkan kesejajaran, kesempatan untuk nutrisi, udara, air, perlindungan perubahan cuaca yang tiba-tiba bencana penyakit. Sebagai warga negara berhak mendapatkan 5 hal yaitu ekonomi resource atau pendapatan dan kesejahteraan, kondisi ruang rumah yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan, dan diukur dari standar kebisingan, temperatur di tempat kerja, dan jam kerja yang dijalani, serta variasi gejala stres, hilangnya sakit dan penyakit, serta tersedianya bantuan medis bagi masyarakat atau education pencapaian pendidikan formal. Yang D yaitu masyarakat berhak mendapatkan akses distribusi sumber daya dan kekayaan publik dengan adil,
resiprositas merupakan pertukaran antara individu atau antar kelompok yang bersifat horizontal, maka distribusi merupakan pertukaran vertikal antar masyarakat dengan struktur yang mempunyai jabatan lebih tinggi. Yang E yaitu sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, kooperatif berdasarkan norma-norma yang dimiliki bersama demi kepentingan anggota yang lain. Dari komunitas tersebut, masyarakat law social trust terindikasi dari kerjasama dalam bentuk-bentuk kebijakan formal yang dilaksanakan dengan cara wajib koerasif seperti pajak yang tidak harus dibayar oleh komunitas yang mempunyai hak social trust filosofi. Sekian, terima kasih. 3. Prinsip-prinsip pembangunan masyarakat. 1. Perkembangan terpadu, pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. 2. Melawan kerugian struktural kelas, dan keberagaman etnik. 3. Hak asasi manusia, prinsip yang penting dalam pengembangan masyarakat. 4. Keberlanjutan, salah satu komponen penting dalam pendekatan ekologis. 5. Pemberdayaan, menyediakan sumber daya, peluang, dan pengetahuan. 6. Person dan politik, kaitan antara person dan politik. 7. Kepemilikan masyarakat, kepemilikan atas barang dan kepemilikan atas struktur dan proses. 8. Kepercayaan diri, masyarakat harus mencari pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. 9. Kemandirian, bantuan pemerintah sudah berjalan cukup lama. 10. Tujuan jangka menengah dan visi yang jelas. 11. Pengembangan organik, pengembangan organik ibarat sebuah tanaman. 12. Pengembangan bertahap, perlunya pengembangan langkah dan pengadaan pembangunan masyarakat. 13. Keahlian eksternal adalah proses atau struktur yang datang dari luar. 14. Pembangunan komunitas, pembangunan harus bertujuan membangun komunitas. 15. Proses dan hasil, menjadi isu penting dalam pekerjaan masyarakat. 16. Keutuhan, proses yang digunakan dalam proses pembangunan masyarakat yang sama penting dengan hasil. 17. Tanpa kekerasan. 18. Inklusif, bagian dari prinsip kekerasan. 19. Konsensus, prinsip tanpa kekerasan dan inklusif. 20. Kerjasama, menekankan kebutuhan struktural kerjasama dibanding struktur persaingan. 21. Partisipasi, tercapainya hasil yang sempurna. 22. Pembatasan kebutuhan, harus mampu menekankan kesepakatan di antara berbagai variasi kebutuhan masyarakat. Oke, baiklah, saya di sini akan membacakan materi terakhir, yaitu pendekatan hakikat dari pembangunan masyarakat. Pendekatan hakikat dari pembangunan masyarakat ialah pembangunan yang berlangsung di dunia selama beberapa dekade setelah Perang Dunia ke-11, setelah mampu meningkatkan tingkat pendapatan rata-rata yang jauh lebih tinggi di hampir semua negara. Namun, bersamaan dengan itu, pembangunan yang meningkat itu belum mampu memperbaiki tingkat hidup kaum duafa, baik yang tertinggal di kota-kota besar maupun yang hidup di desa-desa.